Bolehkah salam dulu kiri kanannya buat saudara kiri kanan belakang. Coba ungkapkan sesuatu, katakan shalom, selamat pagi. Ya bisa wah, sehat mana wah? Sehat. Annyeonghaseyo. Hari ini saudara kita kembali bersuka cita karena kita beribadah kembali dan cuaca cukup panas. Bersyukur kita ada sedikit banyak bantuan kipas dan AC yang sebenarnya juga masih sangat kurang. Tetapi itulah Tuhan tolong kita. Ini belum panas begini, seberapa ribu neraka lah ini ya. Jadi kalau kira-kira tahu bagaimana neraka ya keluarlah kira-kira begitu. Hampir-hampir mirip panas sekali ya. Haleluya. Hari ini saudara bersemangat. Amin. Amin. Kita akan lihat firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan satu hal yang penting juga ya. Ketika kami kemarin sharing dengan teman-teman dari CBN, dari OBI, saudara-saudara, ada satu hal yang memang fenomena yang sedang terjadi belakangan ini, dan itu memang perkembangan zaman ya. Bapak Ibu saudara-saudara harus sadari bahwa zaman ini berubah cepat sekali, sangat cepat, dan kita harus mampu untuk menghadapi zaman yang begitu luar biasanya ya perkembangannya, sehingga banyak sekali berita ataupun hal-hal yang menyimpang itu sangat cepat beredar. Berita-berita hoaks dan semuanya cepat sekali, termasuk penyesatan dari berbagai kebenaran pengajaran. Di YouTube sekarang ada lagi ajaran-ajaran baru lagi ya. Saya tadi pagi sempat masuk ke websitenya Gereja Mormon. Gereja Mormon tuh ada websitenya itu. Jadi Anda kalau buka di Google misalnya ya, belajar apa, nanti ada website mereka itu, kita akan lihat, dan sepertinya masuk akal semuanya. Tapi sebenarnya enggak sesuai dengan kebenaran. Nah ini banyak sekali, pendeta-pendeta pun banyak yang tersesat. Belakangan ini begitu banyak sekali. Bisa Anda bayangkan bagaimana perkembangan zaman yang, katakanlah saya dululah awal mula di Nias ini. Untuk kita berkomunikasi pada waktu awalnya di Nias sulit sekali. Sehingga waktu itu hanya melalui suratlah sampai berita kepada seseorang di seberang sana. Dan surat itu pun kadang-kadang ya alhamdulillah katanya, syukur kalau sampainya cepat. Kadang 3 hari kita anggap itu bisa sampai, ternyata bisa 2 minggu, ada yang sampai sebulan. Itulah kondisinya pada zaman itu. Tapi kemudian ada HP, ada HP bukan internet, HP dulu ada sinyal, lalu dibuatlah ada sebuah handphone. Anda tahu handphone jadul dulu kan, yang gagangnya kayak apa namanya itu, kayak rank yang 57 itu dia kan gitu kan. Wah handphonenya kalau lempar anjing, anjingnya mati gitu. Itu mantap lah, udah punya itu kayaknya luar biasa. Dan itu orang tidak sembarangan punya itu. Kenapa? Karena sinyalnya itu belum ada banyak, masih di kota. Nah seperti di Gunung Sitoli waktu itu hanya 3 km, radius 3 km yang dapat, yang lainnya itu belum ada. Dan saya waktu itu membeli handphone yang kecil begitu, dan kemudian saya pun bisa berkomunikasi. Ya, itu awalnya dulu itu, sebelum itu lagi dulu telepon. Jadi ada telepon, tapi telepon itu nggak semua orang, di rumah-rumah orang tertentu ada telepon. Dan telepon itu pun lumayan juga biayanya, agak mahal. Tapi demi untuk sebuah tujuan, untuk sebuah bisnis, pelayanan apa saja, sehingga itu dilakukan, dibuatlah telepon itu di rumah, kantor-kantor, dan di berbagai tempat yang memang membutuhkan. Lalu kemudian handphone mulailah dimiliki oleh setiap orang. Telepon pun mulai ditinggalkan, telepon yang biasa itu di rumah itu mulai ditinggalkan. Dan yang menarik lagi setelah itu adalah masuk handphone itu, itulah yang namanya 2G, 2G, 2G. Sebelumnya itu masih CG ya. CG itu 1 maksudnya. Ya itu cuman telepon, itulah yang di rumah itu CG ya, cuman telepon. Lalu ada 2G, apa itu? Bisa telepon, bisa SMS. Setelah itu masuk 3G, bisa ngirim pesan dengan sedikit banyaknya ada gambar. 3G sudah mulai itu. Habis itu 4G, itu bisa ngirim video. Sekarang muncul lagi 5G, wah kencangnya luar biasa. Dan jangan lupa di Jakarta udah 6G, udah 6G, wah kencang betul.
Tapi belakangan ini ada yang lebih canggih lagi, dan ini yang bisa menyesatkan saudara-saudara. Apa itu? Itu yang disebut dengan AI tulisannya itu. Programnya itu, Anda bisa bertanya apa saja di laptop Anda begitu. Dia jawab. Jadi komputer itu menjawab pertanyaan Anda semua. Dan kalau menjawab dia itu menjawab semuanya masuk logika. Sehingga orang kalau tidak kuat imannya, dia mainkan itu begitu dijawab, Anda bisa tumbang iman Anda. Canggihnya begitu. Dan sampai program seperti itu bisa meniru suara orang. Begitu merdunya, sama persis. Sehingga Anda bisa tahu, Anda sering lihat di YouTube, di TikTok presiden nyanyi. Itu bukan presiden nyanyi lagu rohani begitu, bukan presiden, sebenarnya itu meniru suaranya. Pas sekali suara itu. Dan betapa ngerinya, canggihnya. Sebentar lagi suara Anda pun bisa ditirunya. Dan itu berita bisa sampai tak kemana-mana. Disangka orang, wah si Anu itu mengatakannya. Padahal enggak, itu program yang disetting. Dan itu sekarang luar biasa mulai berkembang. Nah, dengarkan saya baik-baik. Dengan cara yang seperti itu, maka apa yang terjadi? Maka dunia akan mengalami banyak perubahan cepat. Kita pun akan mengalami banyak perubahan juga dalam menyikapinya tentunya. Sehingga akan ada banyak penyesatan dengan cepat. Dan belakangan diprediksi, dilihat ya, disurvei, orang-orang muda, generasi milenial, generasi Z yang lahirnya tahun 2000-an ke atas begitu ya, itu sekarang sudah mulai nggak memikirkan soal agama. Dia nggak peduli lagi agamanya Kristen, Islam, Buddha. Dia nggak peduli soal agama lagi. Dan mulai dia berpikir tentang apa? Tentang apa yang menurutnya benar. Maka ateis akan berkembang cepat. Saudara-saudara, itu sebabnya kita harus membentengi keluarga kita dengan benar. Gereja pun sekarang sudah disusupi. Ingat ya, gereja-gereja yang selalu hanya mengandalkan entertain, mengandalkan hanya di depan dengan perform yang kelihatannya mantap sekali, aksesoris maksud saya, itu akan mulai disusupi kalau nggak kuat dalam konteks pengajarannya, kebenarannya. Saya bersyukur sekali sejak kita ada di Nias dan kami ada, itu pengajaran dasar kekristenan wajib hukumnya kepada semua kita, yang namanya apalagi anak-anak muda waktu itu wajib. Sehingga saya bisa hitung, ya, dah sampai hari ini belum ada di antara kita yang kudengar melenceng begitu, menyesatkan. Dia sesat. Contohnya tentang apa? Tentang Yesus. Kristologinya sesat, yang mengatakan bukan Yesus itu bukan disalib, Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu ajaran-ajaran itu banyak, saudara-saudaraku. Dan kami dan saya secara jujur sebagai gembala harus mengingatkan semuanya. Penyesatan itu begitu kencangnya hari-hari ini. Ilmu pengetahuan itu seperti samudera di lautan katanya. Itu akan berkembang mengalir terus melalui dunia internet. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang bisa membentengi hari-hari ini? Dengarkan, kita orang muda yang berkeluarga, yang baru-baru punya anak nih, keluarga muda. Hanya keluargalah yang bisa membentengi hari-hari ini lagi. Benteng pertahanan terakhir itu sekarang itu keluarga harus betul-betul dikuatkan. Keluargalah yang harus hari-hari ini membentengi seisi rumahnya. Itu sebabnya bapak-bapak harus rohani, ibu-ibu harus rohani. Hanya itu yang membentengi sekarang lagi. Ketika kami diskusi kemarin itu, dan saya mendapatkan sebuah kesan dalam batin saya, karena bercerita tentang orang-orang yang punya kemampuan IT sangat tinggi sekalipun, itu dia sudah berkata, celaka dengan kemampuan IT yang begitu hebat, karena dia anak Tuhan ya, dia bisa prediksi, dan ini menjurus kepada penyesatan. Iblis bergerak. Dengar, iblis sekarang, setan sekarang enggak lagi seperti zaman dahulu. Apa itu? Tuyul, bayul, apa semua tuyul, gondoruo apa. Enggak model gitu lagi setan zaman sekarang. Setan zaman sekarang itu yang disebut ilah zaman ini, kata Paulus. Salah satunya adalah dunia internet yang Anda dan saya harus tanggapi. Bagus sebenarnya dunia internet itu, sangat berguna. Tapi kalau salah penggunaannya,
maka hancurlah semuanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita keluarga harus bisa membentengi. Amin saudara-saudaraku. Bagaimana itu semuanya? Saya beritahu, kita mau buat program, tapi khusus keluarga memang. Suami istri terlebih dahulu, karena saya nggak mau banyak dulu. Apa yang mau kita buat? Kita akan selama 3 bulan penuh ini memang. Makanya ini harus orang yang komitmen, setiap minggu harus ikut. Apa itu ikutnya? Bukan khotbah, saya tidak khotbah tentang keluarga, tapi kita akan menonton. Ada aplikasinya, ini anak-anak Tuhan yang buat, dan kita akan diskusi di situ. Ada video, ada film yang akan diputar 10 menit paling lama, 13. Kemarin saya lihat tuh 13 menit yang paling lama. Yang lain hanya ada 4 menit, ada 6 menit, ada 7 menit begitu. Nah, kita nonton video itu dan diputar film. Dan kemudian kita lihat bagaimana keluarga di situ, dan kemudian kita diskusi suami istri. Habis itu tonton yang kedua lagi, topiknya lagi hanya 5-6 menit, diskusi lagi kita suami istri. Pada waktu saya dengan istri mengikuti keluarga, konseling keluarga lewat video yang dari Inggris itu, dari mana itu yang saya lupa namanya, itu programnya. Jadi kami nonton pakai laptop, saya dengan istri. Dengar ya, jangan pikir kalau sudah hamba Tuhan itu tidak perlu yang kayak gituan tuh. Kami ulangi lagi, kami nonton lagi. Habis itu kami mulai ngobrol sama, iya ya, kayaknya kita gini kurang ya Pak ya, iya ya gitu. Itu hanya pertemuan 7 apa 8 kali itu. Dan kami ikutin pelan-pelan. Ada video, ada film ditampilkan. Lalu kami mulai diskusi, kemudian sang moderatornya mulai membawa lagi apa dan semuanya materi selanjutnya. Itu ada hamba Tuhan, itu program dari Inggris itu. Dan saudara-saudaraku, menurut saya tidak ada cara lain. Kita harus menggerakkan diri kita untuk belajar lagi, untuk kita melakukan sesuatu lagi. Tidak boleh sama-sama seperti dulu terus. Kenapa? Sekali lagi saya bilang, karena zaman cepat berubah. Anda harus mengupgrade diri Anda juga, untuk kita bisa naik lagi, belajar lagi. Saudara-saudara, saya ingatkan kita, karena ini udah zamannya betul-betul zaman yang akhir, betul-betul zaman akhir yang paling akhir. Coba anda dengar, coba Anda lihat dulu di televisi. Orang ini sekarang Masjid Al-Aqsa, Israel, bagaimana orang Israel akan mau mengadakan ritual yang namanya pengorbanan sapi merah. Itu enggak main-main, saudara. Perjanjian lama itu sudah menuliskan waktu mereka menguduskan bait suci dulu waktu dibangun oleh Salomo, bagaimana mereka memperlakukan ritual pengorbanan. Mereka potong itu, sembelih sapi merah itu. Dan anehnya, setelah bait suci dihancurkan oleh Raja Babelonia, dihancurkan lagi oleh Kekaisaran Romawi, kemudian lagi semua sudah terpencar ke seluruh dunia itu orang-orang Yahudinya. Dan kemudian kembali tahun 1948 sesuai dengan pesan Tuhan, nubuatan Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa itu akan dibangun kembali. Aku akan membangun kembali reruntuhannya, kata Tuhan. Dan ini sekarang sudah bergerak. Anehnya waktu mereka pergi ke Babelonia, kemana, ke semua negara ya, mereka itu dibuang Tuhan karena mereka bebal meninggalkan Tuhan. Nggak ada sapi merah, nggak ada sapi merah lahir dari beranak begitu, sapi-sapi nggak ada. Tapi anehnya belakangan ini sapi beranak itu merah. Itu sekarang mereka kumpulkan sapi-sapi merah itu, persiapan untuk apa? Memulai pembangunan itu lagi. Maka sekarang mereka sedang berpikir bagaimana caranya membangun kembali. Sementara bait suci yang mereka mau bangun itu, fondasi yang dahulu ada itu, di atasnya sudah ada Masjid Al-Aqsa. Maka sekarang harus dihancurkan dengan cara mereka. Maka tentunya ngamuklah orang-orang Palestina kan. Dan Alkitab berkata, Tuhan memang mau datang dengan cepatnya nanti. Kita tidak tahu berapa lama lagi, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi tanda-tandanya Tuhan kasih tahu. Sapi merah itu waktu mereka ritual pengorbanan, nanti mereka waktu mendirikan itu, dan kalau sudah betul jadi, akan terjadi peperangan yang besar sekali.
Di sanalah menurut tafsir, ini tafsir, nggak ada yang pasti. Para penafsir Alkitab, penafsir teolog berkata bahwa Tuhan akan datang di sana. Orang Israel akan ketakutan karena diserang oleh semua negara-negara yang ada di sekelilingnya. Bahasa yang sering dipakai adalah peperangan Gog dan Magog. Dalam kitab Perjanjian Lama itu dituliskan. Nah saudara-saudara, karena kedatangan Tuhan memang sudah mau singkat, udah mau datang, udah mau dekat. Tapi jangan lupa, setan pun akan bergerak cepat. Dia tidak mau sedikit isi surga itu. Dia tidak mau surga itu hanya segelintir manusia. Dia mau kalau bisa semuanya masuk neraka. Karena itulah keinginan setan memang. Tentunya dengan cara bagaimana? Dengan segala cara dilakukannya. Dan salah satu cara itu melalui dunia internet. Dia akan pengaruhi saudara-saudara. Bapak ibu saudara, sekali lagi Anda dan saya tidak boleh lagi kekristenan Anda biasa-biasa. Tidak boleh lagi Anda mengikut Tuhan biasa-biasa lagi. Enggak bisa lagi sekarang. Anda harus naikkan hidup Anda, naikkan kapasitas Anda, roh Anda, upgrade diri Anda untuk lebih datang lagi sama Tuhan. Ini saya beritahu nih benar nih saudara-saudara. Jangan anggap berpikir begini, enggaknya itu, mana. Perkembangan zaman ini begitu cepat sekali. Kita akan dikamiri, dicemari kalau kita tidak memiliki benteng. Itu sebabnya pada bulan 4 ini sebuah topik penting yang memang menjadikan kita harus menambahkan lagi rohani kita itu dengan yang disebut berpuasa. Jadi berdoa dan berpuasa. Ada apa dengan disebutan berpuasa itu? Saudara-saudara, jangan lupa bahwa kekristenan sangat juga identik dengan puasa sebenarnya. Bukan hanya umat yang di non Kristen itu yang di luar yang ada puasa mereka. Kita pun sebenarnya sudah ditunjukkan Tuhan banyak kisah dalam Alkitab yang dilakukan dengan puasa. Nah, kita mau belajar pelan-pelan satu-satu. Minggu ini seperti apa yang hari ini kita akan dengar. Minggu depan kita akan lihat lagi bagian yang lain. Ingat ya saudara-saudara, puasa kita beda dengan puasanya mereka di sana. Sangat jauh berbeda. Puasanya orang di sana supaya mendapatkan perbuatan baik, supaya dosanya bisa bukan diampuni lagi sebenarnya, tapi dikurangilah begitu. Dengan perbuatan baik itu menutupi dosanya. Kekristenan tidak mengajarkan itu. Kita berpuasa bukan dosa kita diampuni atau diselesaikan. Bukan. Mari kita perhatikan paling tidak ada 2 yang hari ini kita belajar ya. Oke, siap saudara-saudaraku? Tanyakan kiri kanannya, sudah siap kau belajar firman Tuhan? Ya, siap gitu ya. Udah yakin ya kita belajar ya? Mari kita lihat dulu satu ayat penting, satu kebenaran kisah yang menarik. Matius pasal 17. Kita melihat kebenaran ini pelan-pelan ya. Ayat 14. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Oke, saya baca yang genap, Bapak Ibu Saudara baca yang ganjilnya ya. Matius 17 ayat 14 sampai yang ke-21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. 15. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. 17. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. 19.
Garis bawahi di Alkitab saudara, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? 19 itu ya, 20 saya baca. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. 21 sama-sama, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, dari kejadian ini kita menangkap beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa ada persoalan masalah seorang anak muda yang sakit ayan. Jadi orang tuanya sudah datang, dia itu sudah membawa anaknya ini kepada murid-murid Tuhan. Ini perkara bagus, karena orang yang sakit itu dibawa dalam jalan yang benar ya, kepada hal rohani. Murid-murid Yesus dibawa kepada hal yang benar. Murid-murid Yesus itu bicara tentang orang-orang yang di dalam kebenaran. Ngerti maksudnya? Kan murid kan? Jadi murid-murid itu sudah mengerti kebenaran, dan bersama Yesus tentunya sudah sangat tahu bahwa mendoakan orang sakit itu bagaimana. Nah, berarti sudah benar, itu jalannya sudah benar. Namun yang terjadi, murid-muridnya tidak bisa, tidak dapat. Orang itu tidak sembuh. Lalu orang ini menjumpai Yesus, dan dia bilang, aku sudah bawa anakku itu kepada murid-muridmu, tapi nggak bisa disembuhkannya. Maka Yesus pun berkata, perhatikan di situ, ini sebuah tamparan sebenarnya, sebuah teguran. Yesus bilang, hai kamu yang angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Duh, kenapa Tuhan tuh begitu ngomongnya begitu ya? Orang ini datang, Yesus, Tuhan, perhatikan, Tuhan, dia tidak berkata guru, tidak. Karena kalau guru itu tidak bisa menyembuhkan, tapi Tuhan itu bisa menyembuhkan. Perhatikan kata-kata itu. Kalau kita belajar melihat setiap kalimat di dalam Alkitab, Anda perlu sekali melihat setiap kata-kata juga. Orang itu tidak bilang guru yang baik, dia tidak bilang begitu. Tapi dia bilang, Tuhan, kasihanilah anakku. Kata Tuhan di situ, dia sadar bahwa bahasa Yunani Tuhan itu artinya kurios. Bahasa yang dipakai itu satu kata namanya kurios. Kurios itu artinya penguasa tunggal. Bahasa Yunaninya Tuhan itu kurios. Jadi penguasa tunggal. Jadi Bapak ini datang, dia tahu bahwa hanya Yesus penguasa tunggal, tidak ada yang lain. Tidak ada kuingat-ingat ya, seperti kita mungkin dukun kah apa, tidak. Hanya Tuhan saja. Jadi saudara-saudara, ketika Anda punya pergumulan persoalan, yang harus Anda tahu Tuhan saja dalam hidup Anda, bukan yang lain. Halo, jangan pikirin yang lain. Bukan orang lain, bukan siapapun di dunia ini yang sanggup menolong Anda. Hanya Yesus saja, karena dia Tuhan, kurios, penguasa tunggal dalam hidup saudara. Dan waktu dia datang, dan memang dia sudah beritahu terlebih dahulu, dia bawa sama muridnya. Muridnya tak mampu. Dan Yesus bilang, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap angkatan ini? Bawa anak itu kemari. Mengapa demikian? Yesus bilang, karena kepercayaan mereka itu tidak penuh. Mereka sebenarnya kurang percaya. Keyakinan kepercayaan mereka tidak betul-betul full pada Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan bilang, ayo bawa anak itu kemari.
Dan waktu Yesus menegur dengan keras, saya yakin setannya keluar. Wih, anak itu sembuh seketika juga. Kenapa? Setannya itu keluar. Nah, dalam posisi sudah tenang, udah semua udah aman, ya kan? Pulanglah pastinya mereka. Datanglah murid-muridnya. Mereka bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Itu berarti begini, dengar baik, dengar baik. Kita ada iblis di rumah kita, kita usir-usir setannya nggak pergi-pergi. Karena setannya nggak pergi-pergi, kita bilang ya udahlah, karena setan tidak pergi, biarlah aku yang pergi. Nah, Anda yang meninggalkan rumah Anda, kan bodoh itu. Padahal itu rumahmu. Aneh itu namanya. Masa itu rumah Anda? Terus kenapa Anda pergi? Kalau ada setan di situ bagaimana? Ya jangan Anda yang pergi, setan yang harus pergi, kan begitu. Nah, kita ini gimana? Waktu segala sesuatunya sudah susah, sudah sulit, kepercayaan itu menjadi sebuah taruhan dalam diri kita. Gimana kepercayaan Anda pada Tuhan di dalam masa-masa susah itu, sukar itu? Murid-muridnya bertanya, kenapa kami nggak mampu? Tuhan menunjukkan sebuah kalimat berharga pada kita. Sesungguhnya kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, sesawi itu kecil loh saudara. Anda pernah lihat biji sesawi? Belum? Biji sesawi, saya pernah ditunjukkan, ada seorang hamba Tuhan pulang dari Israel, dia tunjukin biji sesawi, sesawinya Israel, ditunjukin gitu. Waktu saya lihat kecil, tipis sekali. Kalau Anda tahu kacang hijau, biji kacang hijau kan kecil itu bijinya itu. Itu kurasa itu 1/10 dari situ, tipis. Dan kalau ditiup bisa jatuh, dia terbang gitu. Bayangkan begitu ringannya, kecilnya. Tapi Tuhan bilang, jikalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, kau berkata kepada gunung ini pindah, gunung ini pindah. Luar biasa. Di Israel ada satu tempat namanya, saya lupa namanya. Yang sudah ke sana, ya doakanlah supaya saya ke sana, nanti saya ceritain lagi, saya foto ya. Enggak ada yang ngamen, itulah susahnya manusia ini. Ada gunung yang pindah. Memang betul. Kenapa gunung itu pindah? Beberapa kilometer sampai di sana. Mereka gunung itu di sini dulu. Karena manusianya pada waktu dulu zaman itu, apa yang kata Yesus ini, mereka diejek, mana mungkin. Dan akhirnya mereka pakai ayat ini, mereka doa dan berpuasa. Akhirnya gunung itu pindah memang. Ada satu tempat di Israel. Dan saya mau ke sana memang lihat. Saya lupa nama gunung apa itu. Dan yang menarik, pada akhir kalimatnya ada tambahan. Dikatakan jenis ini tak bisa kau usir kecuali kau lakukan doa dan puasa. Jadi dengar baik, kalau Anda berdoa ngusir setan rumah Anda, nggak pergi-pergi, kemungkinan perlu ditambah apa? Puasa, bukan puasa. Beda ya, tambahannya di belakang, bukan puasa. Kalau puasa berarti semua makanan dimakan. Nangkep maksudnya? Ngerti? Sampai ada orang berpuasa, saya mau berpuasa. Ayo kita berpuasa, berapa hari? 2 hari, oke, puji Tuhan. Ya, kita berpuasa kapan? Kita mulai besok ya, lusa paling tidak. Oke, ya. Belum pun mulai puasa langsung di otak pikirannya, nanti waktu buka puasa kita makan apa ya? Coba. Belum pun berpuasa di pikirannya sudah buka puasanya, saudara-saudara. Saya pikir ini enggak puasa murni. Karena di pikirannya langsung bukanya. Langsung pikirnya di mana kita puasa ya? Di mie apa kita, di tukang mie apa nanti kita puasa ya? Aduh, buka puasa itu yang dipikirinya. Itulah yang puasa, bukan puasa itu. Jadi saudaraku perlu ditambahkan. Nah, kalau begitu puasa itu apa hubungannya dengan kita dalam hidup kita? Ternyata luar biasa. Kalau kita berpuasa,
menambahkan kita punya kekuatan. Betul kan? Tadi kan nggak mampu ngadepin setannya, nggak bisa. Sekarang kita berpuasa nambah kekuatannya. Jadi kalau Anda berpuasa, sebenarnya Anda sedang menambah kekuatan rohani Anda. Halo, dengarkan saya baik-baik. Kekuatan rohani Anda naik. Penting sekali ternyata, karena ada jenis-jenis tertentu yang harus kita lakukan. Doa itu disertai dengan puasa. Ayo, puasalah Anda. Jangan bilang gini Pak ya, saya sakit mah. Saya kalau saya tidak makan Pak, satu kali saja langsung kumat lambung saya mah. Jadi maksudnya bagaimana? Makanya saya makan banyak-banyak Pak. Tujuannya apa? Ya supaya saya tidak sakit mah. Maaf ya saudara, jujur aja lah kita. Jujur aja lah. Apakah dengan Anda banyak makan itu kemudian Anda semakin rohani? Enggak. Rohani Anda nurun, berat badan Anda yang naik, kan begitu kan? Iyalah, pastilah itu. Tapi waktu kita berpuasa sebenarnya kita sedang mengatakan saya perlu Tuhan, begitu loh. Jadi orang yang berpuasa sedang mengatakan bahwa saya ini sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Jadi waktu dia berdoa disertai puasa, dia berkata, aku ini sungguh-sungguh mohon sama Tuhan. Itulah dia. Lalu puasa itu apa Pak? Ya puasa artinya, ingat. Halo, puasa artinya berpantang makan untuk tujuan rohani. Berpantang makan untuk tujuan rohani. Kalau tidak ada tujuan rohani, berarti bukan puasa tapi diet. Katakan dengan saya, diet. Tujuan rohaninya harus ada. Jadi tidak makan. Dan menurut anatomi tubuh manusia ya, kita ini ya, kesehatan, orang yang berpuasa itu sedang mendetoks. Dia punya perut itu berhenti kan, dan nanti dia minum air putih, itu detoks, membuang racun-racun. Itu dari sisi tubuh, keuntungan lain. Tapi bukan itu yang utama, tapi itu menyertai pasti. Tapi saya bagaimana Pak? Saya susah. Berdoalah Anda, pasti Tuhan akan tolong Anda bisa mampu berpuasa. Tapi Pak, berpuasanya bagaimana? Saya sibuk. Bagaimana sih cara berpuasa yang baik? Maaf ya saudara, ada yang nanya gini, coba dulu jelaskan Pak, bagaimana sih berpuasa yang baik Pak? Saya jelasin, begini. Oh ya. Apakah dia berpuasa? Enggak juga. Udah jelas detail pun jelasin, enggak juga. Dia cuma mau tahu saja tapi dia tidak praktekkan. Berpuasa itu harus dipraktekkan. Katakan amin. Waktu Anda berpuasa itu berarti Anda sedang mengatakan diri Anda bahwa saya bermohon sangat pada Tuhan. Dan kita sedang mengatakan kepada dunia bahwa ini saya Tuhan. Saya tidak mengandalkan dunia ini, saya mengandalkan-Mu Tuhan. Bawa diri Anda untuk datang menyembah Tuhan. Bawa diri Anda terus berdoa. Bawa diri Anda buka firman Tuhan, baca firman Tuhan. Disitulah Anda mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Amin saudara-saudara. Apalagi kalau melayani. Kalau orang yang melayani, saya minta Anda berpuasalah. Karena mau pelayanan di kampung, di kampung-kampung misalnya, Anda berhadapan sama dukun-dukun di situ, sama afiso ada di situ, inagabula dada, ada gilemunya. Bagaimana Anda mau melayani semuanya itu? Anda sudah mempersiapkan amunisi hidup Anda berpuasa. Jangan anggap remeh. Lalu Anda bilang, le salania, sogeheha. Iya memang sogeheha. Lalu Anda pergi lo melayani. Apa yang terjadi? Anda kacau. Karena iblis itu tidak akan senang kalau Anda memberitakan Injil, memenangkan jiwa di sana. Perlu kita berpuasa. Bagaimana Pak puasanya Pak? Ya udah ambil aja minimal 1 kali dalam 1 minggu, minimal saja. Nggak usah seperti Tuhan Yesus 40 hari, nggak usah. Nanti Anda kurus kering nanti. 1 hari aja, masa nggak bisa sih ya? 1 minggu 1 hari. Anda pilih harinya.
Kalau di gereja kita ini kita berharap setiap hari Kamis ada puasa kita, dan waktu kita doa jemaat kita berdoa bersama. Anda mau tambahkan silakan, mau hari Sabtu. Dan kalau bisa memang jangan lagi Anda misalnya sibuk kali mikirin apa semua. Coba waktunya tenang, yang nggak banyak kerjaan gitu. Misalnya hari apa? Kalau orang yang karyawan atau PNS itu hari Sabtu mungkin bisa. Tapi hari Sabtu pun Pak, macam mana lah Pak? Mungkin yang pedagang bilang, susah Pak, kenapa? Masuk barangku hari Sabtu. Ya oke lah kalau gitu, hari Minggu lah. Masuk juga barang hari Minggu. Udah keterlaluan juga, masa hari Minggu pun barang masuk. Suruh barangnya masuk sore, nanti malam masuk, pagi-pagi puasa dulu. Bisa kan hari Minggu pagi-pagi seperti ini. Anda kan gak kemana-mana. Anda tidak makan misalnya dari semalam, hari Sabtu malam Minggu, habis makan Anda stop, tidak lagi makan terus. Nanti seperti hari ini, nanti jam 3 jam 4 Anda bisa nyanyi doa lagi, Anda buka. Dan tolong waktu berbuka hati-hati, jangan terus buka balas dendam. Ada orang buka balas dendam langsung makan apa? Daging babi, carinya babi panggang. Maaf ya, nanti kalau Anda buang air besar keras, gak keluar-keluar nanti. Mohon maaf. Kalau Anda mau buka puasa, lembut dulu, hati-hati, karena perutnya kan lagi kosong. Minumlah air putih, teh manis boleh. Minumlah 1-2 potong roti dulu, lembut dulu. Baru nanti ditancap gas babi panggang. Dan jangan lupakan saya, hantar. Kan begitu dia. Ini kalau cuma Anda makan, karena aku kan puasa juga. Masa Anda sendiri yang mau makan gitu. Ingat kalau Anda makan sendiri nanti kolesterolnya sama Anda semua gitu saudara-saudara. Jadi kita lakukan dengan penuh sukacita. Maka Anda akan lihat kapasitas Anda rohani Anda bersemangat gitu loh. Naik dia. Halo, bagaimana? Tanya dulu kiri kanannya. Udah ngertinya kau bilang? Tanya dulu. Kadang-kadang kulihat mengertinya. Tanya dulu, walaupun suami istri tanya dulu. Mengertinya ma? Mengertinya apa? Tanya dulu. Mengerti? Oleh karena itu bilang, maka lakukanlah, bilang. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi satu kisah yang lain. Mari kita buka kitab Ezra. Kitab Ezra. Siapakah Ezra? Ya, Ezra adalah seorang ahli Taurat, ahli dalam hal Taurat Musa. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa orang Israel sudah dibuang ke pembuangan ke Babilonia, ke banyak tempat. Dan atas kemurahan Tuhan memang diberikan peluang oleh orang Israel kembali pulang ke Yerusalem, membangun bait suci Yerusalem. Ya, jadi Raja Kores, waktu itu Raja Kores yang memerintah daerah negeri Persia, di mana orang Israel ada di sana. Dilanjutkan lagi pada zaman Ahasweros, kemudian Artasasta, kemudian pada Raja Darius. Itu semuanya saudara-saudaraku raja-raja yang memerintah, di mana orang Israel masih berada di pembuangan. Dan suatu kali Tuhan dalam kemurahannya yang besar memberikan izin kepada orang Israel untuk pulang ke tanahnya, ke Yerusalem. Ezra termasuk ada di dalam masa pembuangan itu. Dan dia adalah seorang yang bekerja dalam istana raja. Luar biasa. Kita lihat langsung saja Ezra pasal 7. Mari kita lihat Ezra pasal 7. Ayat yang pertama dan sampai yang selanjutnya, sampai ayat yang ke-7. Kita pelan-pelan ya, saya baca ya. Lihat ayatnya. Kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Senaya bin Azaria bin Hilkiah bin Hasalom bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merot bin Zerahia bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Peneas dan bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat
Pulang dari Babel, ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Pulanglah mereka karena diberikan izin, suatu hal yang luar biasa. Namun kemudian apa itu? Lihat lagi saudara-saudaraku. Oke, kita lanjut ayat 28b karena kita nggak punya waktu semuanya. 28b, lompat saja. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama dengan aku. Pasal 8 lompat ke ayat 21. Nanti Anda baca semua ya. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka, tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Di sana waktu itu mereka berjalan dan dia berdoa memohon kepada Tuhan dan memaklumkan puasa. Karena perjalanan dari Babelonia itu, Media Persia itu, daerah Iran menuju ke Yerusalem itu bukan 1-2 bulan, karena mereka berjalannya naik onta, naik keledai, dan jauh. Sehingga apa yang terjadi membutuhkan sebenarnya pengawalan. Bisa saja di tengah jalan ada penyamun, ada perampok. Nah, kita melihat di sini bahwa Ezra dia tidak mengandalkan tentara, dia tidak mengandalkan raja, dia tidak mengandalkan pengawal-pengawal berkuda, orang-orang berkuda. Dia minta kepada raja, dia tidak minta, dia percaya. Dia pun merasa malu kalau minta sama raja itu. Dia berdoa, dia berpuasa, meminta Tuhan menjagai perjalanan mereka. Nah, kalau begitu saudara-saudara, sekali lagi berpuasa di sini adalah sebuah hal yang menyatakan dirinya bahwa sungguh-sungguh bermohon. Itu puasa ditambahkan di situ. Sungguh-sungguh bermohon pada Tuhan. Jadi puasa itu merendahkan diri, sungguh-sungguh bermohon. Biar Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kami. Ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Jadi berdoa. Jadi doanya disertai dengan puasa dan hasilnya luar biasa. Allah mengabulkan permohonan kami. Wow, luar biasa. Ayat yang ke-31-nya, berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem. Tanggal 12 bulan pertama berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Tibalah kami di Yerusalem, ayat 32, dan sampai mereka dalam pertolongan Tuhan. Saya akhiri, cukup dulu untuk hari ini. Minggu depan kita lanjut. Pertanyaan saya, apa pergumulan Anda hari ini? Hei, halo, apa pergumulan Anda? Hah? Apa? Masalah anak-anak? Seperti kami nih, anak-anak mau kuliah tahun depan. Saya nggak tahu masalah Anda apa kerinduan, kebutuhan Anda apa. Halo, Anda bermohon sama Tuhan bukan? Iya kan? Saya yakin tidaklah pergi lagi ke dukun. Anda tidak akan percaya lagi ada begu-begu yang menolong Anda. Enggak. Saya yakin Anda nggak akan lakukan. Tapi pertanyaan saya, bagaimana Anda? Halo, bagaimana Anda? Anda punya pergumulan bukan? Sakit, penyakit, oke, baik. Masalah anak, oke. Masalah ekonomi, oke. Masalah namanya, kalau Anda pedagang ini apa? Pergumulan Anda, supaya
laku. Supaya semua orang Gunung Setuli membeli kepada Anda. Yang lainnya nggak usah, aku saja. Begitu saudara-saudara. Apa pergumulan Anda? Hah? Kalau dokter apa pergumulannya? Supaya banyak yang sakit. Ini terbalik kadang-kadang kita. Supaya datang kan gitu kan. Makanya kan agak bertabrakan kita. Apa boleh buat? Tapi itulah mungkin, ya kan? Ya dokter berdoa supaya banyak yang sakit. Sementara pendeta berdoa supaya banyak yang sembuh. Bertabrakan kita di atas. Mana yang kuat doa kita? Ya, oke, tapi itulah pergumulan Anda. Oke, nggak ada masalah. Itu masalah yang memang Anda alami. It's okay. Itu ya real, normal itu. Baik-baik saja, normal itu, nggak ada masalah itu. Kalau Anda sebagai guru, kalau Anda sebagai kepala sekolah, kalau Anda sebagai wali kelas, apa yang dunia pendidikan maksud saya, apa persoalan Anda? Pasti ada juga kan, murid-murid lah, macam-macam. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda memohon sama Tuhan dalam pergumulan itu? Saya hari ini berkata, tambahkanlah puasa dalam permohonan Anda. Tambahkanlah. Ambillah puasa 1 hari. Anda doalah. Tuhan, ini pergumulan saya. Tuhan, ini. Yang belum dapat jodoh bilang, aku mau dapat jodoh Tuhan. Pertemukanlah aku supaya jangan aku salah. Doa puasa lagi, Tuhan, siapakah orangnya? Tunjukkan padaku. Tapi kalau Anda nggak mau menikah, nggak apa-apa juga. Tapi kan pergumulan kan masing-masing beda. Betul kan? Jangan pula yang sudah menikah ada istrinya pergumulannya apa? Supaya berubah istriku ini tuh. Tambah yang baru. Itu sampai kiamat enggak akan dikasih Tuhan. Ngapain Anda minta gitu? Tukar tambah. Emangnya barang apa? Enggak bisa. Anda coba mulai pergumulan hidup Anda untuk Anda maju. Apa? Saya akhiri ya. Saya cuma minta lewat kebenaran ini. Coba mulai tekadkan. Coba mulai mikir-mikir sekarang, mikir-mikir. Iya ya, hari apa aku bisa puasa ya? Coba mulai mikir-mikir. Senin ya kerja, Selasa masuk barang, Rabu ya sih, tapi itu pun susah. Ada yang Bapak Talu datang, Kamis Bapak Saah, Rabu Inagu Talu, Jumat ini kapan ya gini? Coba Anda cek gitu, Anda lihat dulu hidup Anda. Jangan terlalu lama berpikir. Tekadkan. Nah, begitu Anda bilang, ya saya akan puasa hari Minggu. Wih, dari sekarang doa, Tuhan, ingatkan aku bahwa puasa hari Minggu. Tuhan, kuatkan aku, teguhkan aku Tuhan. Saya pernah puasa, mau nih hari Sabtu, tapi saya nggak doakan bahwa nanti saya puasa hari Sabtu. Tahu celakanya apa? Bangun pagi hari Sabtu, istri bilang, sarapan Pak, oke, apa kau masak? Mantap, enak. Udah masuk 2 sendok, udah ditelan langsung. Tuhan, puasaku hari ini mah. Ya kenapa kau makan? Lupa. Aduh. Sambil menyesali diri saya bilang, Tuhan, tapi kau pasti mengerti yang masalahku Tuhan. Makan lanjutlah. Udah batal saudara-saudaraku. Kenapa? Karena lupa. Nah itu yang perlunya Roh Kudus mengingatkan gitu. Jangan berpikir bahwa puasa semangat terus Anda nggak doain juga. Pasti akan keteter juga. Saya masih ingat sampai istri bilang, kalau kau puasa kenapa kau makan? Dia marah, aduh lupa. Hah? Lupa kau? Astaga. Saya berhenti sejenak lalu saya bilang, terima kasih Tuhan, kau mengingatkan aku puasa hari ini. Tapi sudah terdorong Tuhan, apa boleh buat. Lanjut makan, akhirnya batal. Nggak bisa saudara-saudaraku dengan kekuatan sendiri. Nah minggu depan kita akan bicara bagaimana berpuasa yang baik dan benar. Dan kita akan dengarkan dan kita akan belajar lagi saudara-saudaraku, apa yang salah yang sering dilakukan dalam berpuasa. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Ayo semua pemain musik, kita nyanyi bersama-sama, kita doa bersama-sama kembali.